Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi kita pagi ini dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan masuk materi berikutnya, yaitu menentukan peluang kejadian bersyarat. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu mau tahu dulu ketua Valen, apa kira-kira ada temannya yang absen nak, sakit, izin, apa tadi ada catatan? Oh iya, ada pelatihan ya. Oke, enggak apa-apa. Berarti kita akan melanjutkan materi kita, peluang kejadian bersyarat. Bisa lihat serang ibu nak ya. Peluang kejadian bersyarat ini bagian dari materi kita, materi besarnya atau babnya. Babnya adalah peluang. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah pencacahan, bagaimana itu menentukan peluang suatu kejadian, kemudian peluang suatu kejadian majemuk. Majemuk itu artinya terjadi beberapa kejadian. Peluang terjadi beberapa kejadian dalam suatu kejadian intinya. Nah, yang berikut adalah peluang kejadian bersyarat. Nah, berarti KI-KD-nya masih KI, KD 3.4 dan 4.4 ya. Jadi Ibu hanya akan bacakan tujuan pembelajarannya saja. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Ibu harapkan peserta didik semua mampu menentukan peluang kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak, dan diharapkan Ananda semua mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang kejadian bersyarat. Oke. Nah, Ibu berikan permasalahan. Ada permasalahan, Rangga melempar 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Berapakah peluang dia mendapatkan angka genap pada dadu pertama dan angka kelipatan 3 pada dadu kedua? Nah, sebelumnya Ananda sudah membahas materi peluang. Kira-kira apa saja ruang sampel dari kejadian ini, dari permasalahan melempar 2 dadu sekaligus? Kira-kira apa ruang sampelnya nak? Ayo, apa saja kemungkinan yang akan muncul dari kejadian ini? Ayo, siapa yang bisa nyebutkan? Ada berapa kira-kira Valen? Apa saja kira-kira Valen? Ayo, kenapa ini? Nah, kalau kita melempar 2 dadu sekaligus, kemungkinan yang akan muncul adalah akan muncul mata dadu. Apa? Dadu pertama punya mata 1, 2, 3 sampai 6. Demikian juga dadu kedua. Berarti kemungkinan yang akan muncul adalah apa pasangannya nak? Bisa dibantu sebutkan? Ayo, jangan diam saja. Apa ini kemungkinannya? Akan muncul mata dadu 1, 1, 1, 2, 1, 3 sampai mata dadu 1, 6. Kemudian mata dadu 2 untuk mata dadu pertama, mata dadu 21, 23 sampai 26 sampai terakhir mata dadu 61, 62 hingga 66. Berarti ada berapa semua ruang sampelnya nak? Ayo biar semangat, dibantu. Iya, semua ada 36, ya kan? 6 mata dadu pertama, 6 mata dadu kedua, berarti 6 kali 6 sebanyak 36. Ini pasangan-pasangannya semua. Oke, ya, tanpa Ibu bacakan kalian bisa mengamatinya ya. Oke, ini kalau 2 dadu kita lempar sekaligus. Nah, tadi kejadiannya adalah kemungkinan muncul ya angka genap pada dadu pertama dan angka kelipatan 3 pada dadu kedua. Kira-kira yang mana saja dia? Genap mana saja pada dadu pertama?
Satu genap. Satu apakah genap, nak? Satu ganjil. Berarti yang genap adalah 2, 4, dan 6. Itu dadu pertama. Kan katanya angka genap pada dadu pertama. Berarti angka genap adalah kemungkinan dadu pertama muncul mata 2, 4, dan 6. Kemudian angka kelipatan 3 pada dadu kedua. Mana saja angka kelipatan 3? Pada dadu kedua. Kelipatan 3 mana pada dadu kedua, nah? 3 dan 6. Nah, berarti kemungkinan kejadian-kejadian untuk hal ini adalah muncul mata pasangannya 23, 26, 43, 46, 63, 66. Ada berapa semua, nak? Ayo, ada berapa? Ada 6. Nah, kita lanjut. Berarti peluang dari kejadian ini, peluang muncul angka genap pada dadu pertama dan mata kelipatan 3 pada dadu kedua adalah, nah, kita sudah kenal peluang itu PA, karena kejadian diasumsikan kejadian A, maka adalah NA. Banyaknya kejadian A yang dimaksud per NS, seluruh anggota sampel. Tadi A-nya kita ketemu berapa tadi A-nya? A-nya 6, NA 6, sedangkan NS 36. Berarti peluangnya adalah 6/36. Disederhanakan 1/6. Oke, kita lanjut. Materi kita untuk hari ini adalah peluang kejadian bersyarat. Mana pula yang dikatakan dengan kejadian bersyarat? Adalah kejadian yang tidak saling bebas. Berarti ada ikatannya, artinya ada irisannya. Ya, sebelumnya kita sudah belajar peluang kejadian yang punya irisan. Nah, artinya apa di sini? Yang dikatakan dengan bersyarat tersebut adalah peluang terjadinya kejadian B itu baru terjadi apabila A telah terjadi. Jadi ada syaratnya. Jadi kita lambangkan dengan PA per B, lambangnya kalau kita baca ini adalah peluang kejadian B setelah A. Berarti si B terjadi setelah A, ini lambangnya. Besarnya adalah P A iris B. Berarti kita cari berapa irisan kejadian A dan B. Lalu kita bagi dengan berapa kejadian A. PA iris B per PA. Oke, ini kalau kejadiannya B setelah A. Bisa dibantu, nak, sebutkan bagaimana pula kalau kejadiannya A setelah kejadian B? Bisa saja kan terbalik. Berarti apa? Kalau A setelah B berarti apa, nak? Berarti P A per B, PA iris B per P B. Oke, bisa Valen dan Ananda yang lain. Siapa yang lain di sana ini? Iya, udah banyak nih yang masuk nih. Ada Sarah, Nafira, Nesa, semuanya ya. Nah, sambil Ibu memanggil ini coba diperhatikan juga. Oke. Yang berikutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Permasalahannya adalah kalau kita melempar 2 dadu sekaligus. Jadi kejadiannya masih dadu tadi. Ada berapa tadi ruang sampelnya, nak? Ada sebanyak 36. Nah, yang Ibu minta berapakah peluang kejadian muncul jumlah mata dadu lebih dari 9? Syaratnya dadu pertamanya adalah 5. Nah, jumlah peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 9. Tapi mata dadu pertamanya adalah 5. Kira-kira mana yang kita katakan kejadian A, mana yang kejadian B ini, nak? Coba. Mana yang pertama, mana yang kedua? Mari kita pilih manakah yang kejadian A dan kenapa? Jadi dari tadi Ibu ngoceh sendiri ya? Oke. Dengan kejadian bersyarat itu adalah misalnya setelah terjadi kejadian A, oke, kita mau terjadi lagi kejadian B. Peluang terjadinya B setelah kejadian A terjadi. Ya,
Ingat itu, B terjadi setelah A terjadi, nak. Berarti berapa peluangnya? Kita tulis dengan P, B, per A. Ini hanya lambang, bukan per sih, garis miring. Ya, P kalau kita baca ini adalah kejadian B setelah A. Berarti karena ada P-nya di sini peluang, berarti ini peluang terjadi B setelah A. Itu kita baca ini. Ya, besarnya adalah peluang A irisan B, kejadian A diiris dengan B dibagi dengan PA. Oke, ini kan rumus, berarti lebih bagus kita lihat permasalahan. Ini permasalahannya masih terkait dua dadu dilempar sekaligus, seperti bahasan kita tadi. Berapakah peluang kejadian muncul jumlah mata dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu pertama adalah mata 5. Nah, coba bantu nak dipilah, manakah yang kejadian A, mana yang kejadian B. Mana kira-kira kejadian A dan mana kira-kira kejadian B, nak? Yang A, jumlah mata dadu lebih dari 9. Oke, kalau itu yang diasumsikan A, berarti yang B adalah mata dadu 5. Mana yang duluan terjadi? Siapa yang terjadi duluan ini? A kah atau B kah? B dulu. Ya, karena tadi kita patok yang A-nya adalah kejadian lebih dari 9, ya kan? Terjadi setelah mata dadunya mata 5 yang pertama. Berarti ini kalau kita asumsikan, kalau ini kita anggap dia adalah kejadian B, ini A, berarti kita menulisnya adalah P, B, per A. Kalau si B belakangan dari si A. Nah, barusan diuraikan kalau si A duluan, si B duluan ya. Kalau si B duluan, berarti kita nulisnya adalah P, A sesudah B. Tinggal menempatkan lambangnya. Oke, coba siapa kira-kira jawabannya? Mana saja kejadian jumlah mata dadu lebih dari 9? 1 ada pasangannya, biar lebih dari 9. 1, ada? Ada nak? Biar dia jumlahnya 9? Enggak ada. Kalau 3 dengan siapa? Lebih dari 9. 3 sama 6 berapa? 9. 3 tambah 6, 9. Apakah itu dikatakan lebih dari 9? Enggak, berarti dia tidak termasuk ya. 3, 6 enggak masuk. Tapi kalau 4 dengan siapa? 4 sama 6 lebih dari 9? Ya. Terus siapa lagi? Kalau 5? Oke, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Sudah berapa itu? Siapa makan? Oh, 5, 4 enggak. Oke, berarti yang ada siapa? 5. Iya, 5, 5, 5, 6. Kalau 6 siapa? Sandi itu kan apa 2 kan? Ini 1 Sandi. Sana ya. Jaringan ibu. Kalian lancar, ibu yang enggak. Hilang jaringan ibu. Tentukan mana saja kejadiannya tadi. Ya, 3, 4. Nah, sekarang kita akan tentukan mana sajakah kejadian muncul mata dadu yang jumlahnya lebih dari 9. Nah, kalau 5 dengan siapa temannya? 5 dengan 6. 5 ditambah 6. 5 dengan 5 tambah 5 berapa? 10, berarti lebih dari 9 ya nak. Berarti 5, 6. Tadi 4 dengan 6. Kemudian kalau mata 6 adalah 6, 5 6, 4. Berarti semua ada sebanyak 6 ya. Berarti ada sebanyak 6, artinya N dari A nya ada 6. Nah, peluang kejadian muncul mata dadu lebih dari 9
di mana mata dadu pertamanya adalah 5. Berarti kita hanya fokus untuk yang mata pertama 5. Mata pertama 5, jumlah mata dadu lebih dari 9 adalah 55 dan 56. Berarti sebanyak 2. Ada 2 kejadian. Nah, kalau begitu peluang muncul kejadian A yang kita inginkan ini adalah 2/36. Kalau disederhanakan berarti 1/18. Oke, kita next yang berikut. Seorang siswa memiliki peluang lulus ujian bahasa Inggris adalah 0,6. Jika setelah ia lulus bahasa Inggris, maka peluang lulus ujian komputernya adalah 0,8. Oke, ada 2 kejadian. Yang pertama, siswa itu lulus bahasa Inggris, tetapi dia telah lulus dahulu dia akan lulus ujian bahasa Inggris adalah 0,6. Jika setelah ia lulus bahasa Inggris, maka peluang ia lulus ujian komputer adalah 0,8. Berarti mana kejadian yang duluan? Berarti dia harus lulus dulu ujian bahasa Inggris, baru kemudian dia bisa lulus ujian komputer. Nah, sekarang ditanya, berapa peluang siswa tersebut lulus ujian bahasa Inggris dan komputer? Nah, kalau kita amati, kejadian ini juga termasuk ke dalam kejadian bersyarat, di mana kejadian A adalah lulus bahasa Inggris, sedangkan B adalah lulus ujian komputer. Nah, masing-masing tadi punya peluang adalah 0,6. Nah, tetapi dia lulus ujian komputer setelah lulus ujian bahasa Inggris punya peluang 0,8. Nah, maka kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, berarti siswa lulus ujian komputer setelah bahasa Inggris besarnya adalah PA iris B per PA. Nah, kalau kita sesuaikan, berarti kita sudah punya peluang B sesudah A sebesar 0,8 dan peluang PA-nya 0,6, maka peluang A irisan B-nya adalah PA dikali PB setelah A. 0,6 dikali 0,8 berarti besarnya adalah 0,48. Nah, itu contoh yang berikutnya. Nah, kesimpulan kita untuk materi ini, ternyata ada juga kejadian itu bersyarat. Jadi kalau si kejadian A terjadi sesudah B, berarti kita tulis PA sesudah B. Besarnya adalah PA iris B per PB. Tapi kalau peluang kejadian B setelah kejadian A, maka besarnya adalah PA iris B per PB. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.